ba'i wa bughdus sana'i minan nas fa innahu man ahabba sana' minan nas ahabba dunya wa na'imaha wa man sarrahu na'imu kullun na'im falyad'ud dunya was sana'a minan nas atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang urusan dunia ini. Tarkut dunia, meninggalkan urusan dunia. Memang banyak ulama ini memberikan keterangan tentang bagaimana meninggalkan urusan dunia. Dulu pernah disampaikan, Rasulullah pernah bersabda bahwa carilah dunia sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah kebutuhannya tercukupi ya wis. Kalau kebutuhannya tercukupi ternyata kok masih digerocok sama Allah dengan harta, itu sudah bonusnya. Karena ada sebagian orang itu kelihatannya nggak mencari dunia tapi mendapatkan dunia. Ada yang kelihatannya mencari dunia tidak mendapatkan dunia, ada yang kelihatannya tidak mencari dunia mendapatkan dunia. Enten sing sawangane gak nyambut gawe nyekel duit. Enten sing sawangane nyambut gawe koyo yo utange akeh. Termasuk sing mesem nih. Makanya yang kita cari ini adalah yang kita butuhkan. Mari ya mari wis. Lah yang ada kan tidak. Kadang menungso niku nek wis oleh nu kepingin maneh. Oleh kepingin maneh. Jadi kalau entek terus tak mari-mari. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lerennya itu, berhentinya itu kalau dia mati. Itu sifatnya dunia, memang enak kalau dikejar Bapak Ibu. Jadi orang itu semestinya kalau makan satu piring cukup ya sudah selesai. Kalau ke Masjid Al-Akbar ini butuh sepeda motor, terus diberi sepeda motor ya sudah selesai. Nah kan tidak, kadang kita ini sudah satu piring kepingin dua piring, dua piring kepingin tiga piring. Katanya Allah dalam Al-Quran, sekiranya Allah memberikan emas sebanyak gunung di atas bumi ini, tidak akan memuaskan syahwat dunianya bagi manusia terus menerus. Duwe bojo wis ayu sempurna, sik kata wedok liyane sik kepingin. Kalau cerita nang ngendi mboten critakno sampean, Pak, critakno wong mriko lho, wong seberang mriko lho. Dene sampean krasa ya alhamdulillah. Jadi wong Jawa kemerungsung. Tarkut dunia, meninggalkan dunia, meninggalkan urusan dunia. Amarru minas sibri, rasanya lebih pahit dari broto wali. Pernah tahu broto wali? Panganan sing paling pahit sak donya niki, Pak. Meninggalkan dunia itu lebih pahit dari makan broto wali. Ini kan gambaran betapa beratnya meninggalkan dunia. Dulu saya sampaikan dalam majelis ini juga, Bapak Ibu, terapinya apa? Terapinya apa untuk bisa meninggalkan dunia? Tidak bisa Pak simsalabim mboten saged, harus ada proses. Dan proses untuk tarkut dunia itu dua. Satu, puasa. Dua, bangun malam. Itu terapinya. Ada banyak terapi, tapi terapi yang paling bagus itu dua. Puasa, bangun malam. Bangun malam maksudnya ya sholat Pak, ibadah. Tangi turu, dalu ngoyo tok turu maneh. Meninggalkan dunia itu lebih pahit rasanya daripada pahitnya broto wali. Wa asyaddu min hatmis suyuf, dan lebih menyakitkan daripada sabetan pedang. Jadi meninggalkan dunia itu sakit Pak, gak enak kabehane. Wong donya niku enak kok ditinggal.
digambarkan oleh Rasulullah lebih pahit dari broto wali, lebih menyakitkan daripada sabetan pedang. Zaman pun nanti disabet kali pedang. Wis gak usah sabetan pedang, kebentuk tembok ae lho ndasi keleloro wisan, Pak. Itulah kondisi orang yang meninggalkan dunia. Wala yatrukha ahadun, dan tidaklah seseorang yang menjauhi dunia illa a'tahullahu misla ma yu'ti syuhada, kecuali Allah akan memberikan kepadanya sesuatu anugerah yang pernah diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Jadi kalau menurut saya terjemahan meninggalkan dunia itu mboten kok gak nyambut gawe, Pak. Kita punya anak istri kok gak kerja, tetap kerja, tapi sebatas mencukupi, wae sholat ya sholat, ada kewajiban ya kita kewajiban, wae sedekah zakat ya. Kan ada orang itu yang masya Allah wis nyambut gawe luar biasa, wis gak kenal waktu, sholatnya hilang, wis gak ngurus keluarga, gak ngurus wong tua, gak ngurus keluar, macam-macam. Jadi maksudnya meninggalkan dunia itu memanage hidupnya untuk hidup seimbang antara dunia dan urusan akhirat. Dan itu berat sekali Bapak Ibu, berat sekali. Sekarang bagaimana terapinya? Kata Rasulullah, watarkuha. Caranya untuk meninggalkan dan menjauhi dunia, yang pertama adalah qillatul akli, sedikit makan. Ini terapi yang pertama. Ya saya katakan tadi apa? Puasa. Jadi puasa itu cara efektif yang pertama untuk terapi supaya meninggalkan dunia. Karena kenikmatan itu memang pada ada makanan, Pak. Betul. Saya ini termasuk yang pernah dan sering merasakan diajak orang makan enak. Sekedar informasi saja, Pak ya. Niki mboten kok iming-iming sampean mboten. Kula wingi teng Kalimantan dijak wong kanca jamaah mangan lobster. Ya, udang yang besar itu, Pak. Sing supite sik bekungkung ngene. Itu saya lihat bandrolnya itu enggak tahu itu berapa kilo satu. 5 juta. Iwak siji 5 juta. Terus yang ngajak itu bilang, ini khusus Ustadz Muzaki ya. Kami sudah pesan sendiri. Jadi kalau DKI iwak satunya itu 5 juta. Durung mangan itu sama lagi itu sendiri. Ya apa rasanya 5 juta itu. Mungkin mangan ayam geprek ngono wis rasane kaile sembarang kali lah tak. Ya Allah Bapak Ibu. Mungkin dia tujuannya memuliakan saya. Itu dibakar Pak ya, dibakar terus kayak bumbu masya Allah, ditutul-tutul no masya Allah, kata terus no sampai kepingin. Apa ini yang disebut dunia itu Pak? Padahal di sana-sana itu ada orang itu yang butuh dengan uang itu, yang tidak bisa makan macam-macam. Itu saya foto, saya video, saya kirim istri saya, tolong bungkus nopo, gak iso ini. Nek dibungkus gak enak rasanya jari ini. Luar biasa. Tahu kepiting Bapak Ibu? Kepiting soka itu, masya Allah. Kata cerita anu saya mana kepingin. Dan ini dunia Pak, dunia. Padahal rasanya ya di sini tak lah. Srit. Melbur ini ya wis padha ae. Metu ya padha ae ngene iku rasane. Ya Allah, ujian dunia itu luar biasa. Makanya terapi pertama adalah sedikit makan. Wasyabai, dan meninggalkan kenyang. Kalau makan dihindari kenyang. Ini pas dengan anjuran Nabi, makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Inilah kalau kita telah ya orang gak masuk akal, masuk durung warak wis mandek dhisik. Karena yang bikin kita lalai dalam kehidupan itu ya waraknya itu Pak.
Lagi ini mboten saged Pak nek gak warak gak iso mandek mriki niki. Napa malih kok segone panas, sambele pedes. Ana krupuke. Mangane udan-udanan kaya ngeten waduh dodo wis. Sok kemeringat deromos ngoten niku. Umbel ambek keringat dadi siji. Ya Allah. Umbel ambek keringat dadi siji. Ya Allah. Kira-kira seperti itu kondisi apa ingat Allah apa enggak ya? Warek, mangan enak, glegeken. Susah Pak ingat Allah kalau sudah begitu. Dan saya jamin kalau panjenengan makan model seperti ini, kenyang, dengan menu yang enak, kemudian tidur Pak, saya jamin tidak mungkin cuma salat tahajud. Berat Pak, mau bangun tahajud itu berat. Ngapunten kalau piyambak niku kalau meniatkan untuk sholat tahajud itu setelah maghrib tidak berani makan. Saya jamin kalau mau sholat tahajud jam 9, jam 10 saya mangan warek, saya jamin tidak akan bangun. Bangun pun kesulitan, berat rasanya. Makanya ada seorang ulama mengatakan bagaimana caranya kita ini bangun malam tanpa dengan alarm. Alarmnya itu otomatis. Caranya bagaimana? Caranya satu, sholat maghribnya harus berjamaah, sholat isya-nya harus berjamaah, dan tidak makan setelah sholat maghrib. Bangun sampai masih ada alarm, nggak apa-apa. Terus jangan lebih tidur dari jam 10 malam, karena Rasulullah SAW dalam sejarahnya tidak pernah tidur larut malam. Kalau jamnya sekarang tidak lebih dari jam 10 malam. Saya menggadek handphone, alarm itu mesti bangun Pak. Ya Allah saya pengen bangun jam 1, bangun nanti. Ya Allah pengen bangun jam 2, bangun. Jadi urusan besar seperti salat tahajud itu harus diprogres, harus ditoto, dimanage Pak. Kan ada begini orang itu tahajud, kan nggak tahajud Mas. Ini loh, pokoknya ini aku semangat ya tahajud, tidak ya wis. Ya nggak tahajud temenan. Tidak ada sebuah kebaikan yang besar kecuali harus diprogres, dimanage. Sama mau umroh harus ada manajemen umroh supaya maksimal umrohnya. Mau haji dimanage, mau sholat jamaah dimanage, nggak asal-asalan. Termasuk mau qiyamul lail, mau bangun malam. Sedikit makan, menghindari kenyang. Yang ketiga, wa bu'dus sana'i, membenci pujian, gak senang dilem, tidak suka dipuji orang. Wah ini akhlak yang memang bertentangan dengan kebiasaan Bapak Ibu. Saya coba tanya ibu-ibu ini kalau dipuji senang apa enggak? Senang. Padahal orang itu kalau kepingin meninggalkan duniawi, itu harus benci dipuji orang. Jangan iling-iling Pak. Dipuji orang itu akan jelek, dipuji orang itu akan jelek. Terus ditanamkan begitu, supaya kita ini tidak suka dipuji. Angel ya Pak ya, wangil. Saya ngaji kadang-kadang ya gue bisa ngelakoni, apa-apa gak ngaji. Makanya agama ini mengatur dalam urusan pujian itu macam-macam. Satu, boleh memuji antara manusia kepada manusia itu hanya 3 orang. Satu, orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. 2, suami kepada istrinya dan sebaliknya. 3, guru kepada muridnya dan sebaliknya. Ini ikatan yang masih diperbolehkan untuk dipuji. Selebihnya tidak boleh. Nek padha koncone ngelem Pak, ku jelas sama karepe, jelas wis. Tidak ada orang memuji orang lain niatnya murni, tidak ada. Mesti ada udang di balik batu. Mas kon tambah suwe tambah ganteng Mas. Aku krungu-krungu usahamu kok lancar, bisnismu kok saiki maju Mas ya. Hebat temenan, top markotop pokoknya sampai. Mas aku butuh duit Mas.
Niku gawan pun, gawan niku bisa. Ya. Hati-hati Pak. Tapi kalau suami memuji istri ya berpahala. Istri muji suami berpahala. Orang tua memuji anak berpahala. Anak muji orang tua berpahala. Selebihnya itu nggak boleh. Pujian hanya milik Allah. Wong dipuji orang itu ada jelek, apalagi orang itu yang meminta dipuji. Napa enten wong niku seneng dipuji ngoten enten, Pak? Hampir semua orang dipuji karena kayanya, dipuji karena fisiknya, dipuji karena pinternya, apalagi dipuji karena status sosialnya. Anggite ngeten iki mboten rawan pujian ta, Pak. Sing paling ngecek wis sampean niku, Pak. Lungguh ngrungokno ngaji, salat dadi makmum, kan sing lem sampean aman sampean. Kami ini enggak aman hidupnya. Jujur mawon. Nek gak percaya monggo gantian sampean mriki kula mriku. Kadang ceramah niki Masya Allah ya Zakir luar biasa ya walim ya. Ngono ku setane bisi kono hebat panjenengan. Ngeten iki pun donya tok isine. Nah kadang-kadang hidup ini kan susah repot Pak. Repotnya begini. Kita ini kepingin hidup itu enak, kepingin hidup itu mulia. Padahal di tengah-tengah hidup enak dan hidup mulia itu rawan dengan pujian. Dan orang itu kalau yang sering dipuji, itu maka akan ada rasa cinta terhadap dunia. Sama nek dilem ngomong apa Pak? Nek dilem ngomong, Pak sampean nggo wanteng, napa jawabannya? Jelas. Ngoten. Katanya kalau kita dipuji itu harus menjawab seperti Nabi Sulaiman ketika dijawab. Nabi Sulaiman itu kan kaya, raja, nabi, punya kekuasaan segala macam, sering dipuji oleh rakyatnya, dipuji oleh anak buahnya. Beliau hanya mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Jadi sama di lemwong sama jawab hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Wa bughdus sana'i minan nas, tidak suka dipuji oleh manusia. Fa innahu, maka sesungguhnya man ahabbas sana'a minan nas, siapa yang mencintai pujian manusia, ahabbat dunya wa na'imaha, sesungguhnya dia telah mencintai dunia dan juga kenikmatan dunia. Wa man sarrahun na'im kullun na'im falyada' dunya wassana minan nas, barang siapa yang kepingin mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sebenarnya, maka jauhilah dunia dan jauhilah pujian dari manusia. Saya kemarin ini kan ya dilematis Bapak Ibu. Jawa Timur ini meraih juara umum dalam Musabaqah Tilawatil Quran nasional. Hampir semua cabang itu memperoleh juara Pak. Dan nilainya telak sekali meninggalkan provinsi-provinsi lain, termasuk provinsi daerah istimewa mana Jakarta, termasuk tuan rumah Kalimantan Selatan sendiri. Anak-anak ya senang Pak, jingkrak-jingkrak, euforia dan lain sebagainya. Dan saya sempat ngirim ke grup anak-anak itu, tolong bergembiralah tapi jangan terlalu berlebih-lebihan, karena kenikmatan ini adalah kenikmatan dunia ya, biasa-biasa saja. Saya ajak mereka sujud syukur, saya ajak istighfar, karena biasanya kalau orang menang itu banyak sekali perilaku-perilaku yang buruk yang dilakukan, sombong dan lain sebagainya. Jadi ujian hidup itu kalau menang sombong, nek kalah nelongso. Padahal orang itu hatinya beriman, antara kalah dan menang itu biasa. Oh dipuji-puji Pak, ini mengucapkan selamat, menteri ini mengucapkan selamat, Bu Gubernur mengucapkan selamat,
wali kota mengucapkan selamat, oh semuanya selamat ya, Jawa Timur hebat, kuwabe ngomong kaya ngoten. Dan ini bagi kita ini fitnah yang terbesar dalam kehidupan. Dipuji atas prestasi kita ini. Jadi wong Jawa napa, Pak? Gedhe ndase. Mangkane sadurunge dipuji niku kupluke cukup, mari dielem, gak cukup kupluke, Pak. Ternyata mekar ndase niku. Dan itulah penyebab kenapa kita tidak bisa makrifat kepada Allah, kebanyakan berpikir terhadap dunia. Mana kadang-kadang nek jenengan kepingin mikir jernih Bapak Ibu, enakan dadi wong biasa-biasa. Wis gak mikir apa-apa, salat. Nyambut gawe alhamdulillah saonoke, cukup anak bojo cukup, mantun Pak. Mangkanat niyatuhu al-akhirah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, niat hidupnya karena akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan membuat baik semua urusannya. Ini rahasianya. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan semua kebaikan pada dirinya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan menjadikan kekayaan pada hatinya. Orang itu merasa cukup, merasa kaya, merasa puas, yang pada akhirnya bisa bersyukur. Wa atathud dunya raghimatan, dan dunia akan datang kepadanya dengan mudah. Apa tadi? Barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuannya, satu, apa tadi keutamaannya? Allah akan menjadikan semuanya baik. Rumah tangganya baik, anaknya baik, usahanya semuanya baik. Seolah-olah Allah itu yang noto, Pak. Tadi saya siang-siang itu diundang ke salah satu perusahaan yang ada di Buduran Sidoarjo sini untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Terus saya sampaikan, kalau kalian kepingin untung, kepingin sukses, dunia akan datang sendiri, hati kalian akan puas dengan hasil kerja kalian, maka niatkan semua pekerjaan ini untuk akhirat kalian. Nanti akan ngikut, nanti biar Allah yang noto. Saya bercerita kepada mereka, kemarin waktu Ramadan, saya diundang ke salah satu perusahaan di Pergudangan Margomulyo sana. Itu karyawannya ada 250. 80% dari karyawan itu lulusan S2. Kebanyakan S2 ITS dan UNER. Artinya ini perusahaan bonafit, Pak. Wong karyawannya 80% itu S2, lulusan S2 UNER dan ITS. Tapi setelah diselidiki, ternyata bosnya, ownernya ini lulusan SD. Coba, lulusan SD yang bisa membawai 250 karyawan yang lulusan perguruan tinggi bonafit S2. Lulus SD, merintah S2. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau, sang owner ini. Dan beliau menceritakan bagaimana seperti itu. Apa yang dia ceritakan? Saya sebenarnya masalah urusan nyambut gawe ini Ustaz tidak pernah ngoyo. Tapi saya diberikan kemampuan oleh Allah, gak kenean delok uang. Ono kanca butuh kula bantu. Duit kalau nggak ada kula utangi. Kalau ada yang perlu bantuan saya bantu, saya tolong. Hanya itu saja. Ternyata Allah yang noto pekerjaan saya sendiri. Itu loh. Dengan apa yang saya lakukan dalam pekerjaan saya. Saya ini kuli dulu, Pak. Kuli. Wes pokoknya aku nyambut gawe, sok nyukupi anak bojo, selesai. Selebihnya bantu orang, menyenangkan orang, meringankan beban orang. Dalam perjalanan ternyata tidak terasa, ditoto sama Allah. Saya dikasih rezeki ini, beli sampai sekarang ini. Katanya asetnya sekarang sudah hampir 1 triliun. Masya Allah, luar biasa. Asalnya kuli, lulusan SD.
karena dia baik sama orang, orientasi hidupnya akhirat, yang noto nyambut gawenya itu Allah, yang noto dunianya itu Allah. Tapi kan kadang-kadang kita tidak, Bapak Ibu. Bismillah. Kita ini merasa seolah-olah sukses itu karena kita, gitu loh. Saya harus mengejar ini, pakai apa? Pakai cara seperti ini, pakai metode seperti ini. Koyok-koyok awak dewi sing noto. Akhirnya dia terbebani dengan apa yang dia niatkan sendiri. Jadi maksud saya sudah biasa-biasa aja, Pak. Nanti biar Allah yang noto sendiri. Jadi orang itu kalau memperhatikan orang lain, Bapak Ibu, itu pasti hidupnya diperhatikan sama Allah. Dan niatnya tulus, tidak karena dunia tapi karena akhirat. Itu apabila mereka niat hidupnya karena akhirat. Tapi Pak, wa man kanat niyyatuhud dunya, siapa orang yang orientasi hidupnya dunia tok, farraqallahu alaihi amroh, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Beruwet urusannya, Pak. Diuber donya tambah ruwet donyane. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran ada di depan kedua matanya. Hati-hati. Tujuannya dunia enggak tercapai, tapi justru Allah mencerai beraikan, memporak-porandakan urusan dunianya dan menjadikan kerugian dan kefakiran itu ada di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas yang telah ditentukan. Oh, barang ditoto kali Allah, lan apa bingung. Ini lagi ramai tak di grup anak-anak yang juara-juara kemarin. Ternyata dari beberapa cabang yang dilombakan itu hadiahnya beda-beda. Sama-sama juara satunya, ada yang hadiahnya sekian puluh juta, ada yang hadiahnya sekian juta. Tadi ada yang protes, loh, kenapa sama-sama lomba kok kita ini hadiahnya kok sedikit. Terus ada kiai yang menjelaskan di sana, namanya Kiai Muzaki, Pak, yang ikut grup itu, bahwa kalian harus bersyukur dengan apa yang ada ini. Kalian mendapatkan anugerah juara, berapapun hadiahnya nggak penting, karena hadiah itu bukan rizki, itu hanya apresiasi dunia. Kalau rizki itu nggak disangka-sangka, Pak. Rizki itu nggak dinyana-nyana. Jadi kalau panjenengan mengira rizki itu adalah bayaran atas pekerjaan kita, hadiah atas prestasi kita salah. Makanya rizki yang paling sempit, rizkinya siapa? Nomor apa sana? Rizki yang paling sempit. Rizki yang paling sempit itu rizki yang sudah diketahui jumlahnya. Yo, pegawai negeri, pegawai pabrik, itu seru. Benulan oleh sakmi ini seru. Makanya saya siapkan, kalau ada teman-teman pegawai negeri ASN dapat bayaran, itu bukan rizkinya. Oke, tok wisan kok. Rizki itu di jalur yang lain. Mungkin dia punya bisnis lain, mungkin punya kegiatan lain di luar itu. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, honor jadi imam Masjid Al-Akbar itu berapa? Ngono sampai ditakoni. Saya tidak pernah jumlahnya tahu dan tidak pernah mengambil itu. Tidak pernah tahu dan tidak pernah mengambil itu. Sampai detik ini saya tidak pernah tahu. Dan saya tidak mau cari tahu. Ada orang mengundang ceramah, Ustadz tarifnya berapa? Kayak bis kota jauh dekat 5.000. Enggak sudah. Saya mengundang-undang, kalau sehat kalau teko. Saya enggak yakin, alhamdulillah. Titik innalillah.
Nggih mboten Pak biasa mawon kula niki. Saya yakin bahwa Allah itu memberikan rizki dari pintu yang sangat banyak, keran yang sangat banyak. Kalau saya mengira bahwa rizki saya dari pekerjaan saya salah. Ini rizki Pak, tapi bagian kecil dari rizki. Makanya rizki yang paling sempit itu rizki yang sudah diketahui jumlahnya. Ya bayaran sampean itu. Setiap bulan rizki saya 5 juta Pak, ya sempit sampean. Rizki Allah itu ya tidak tahu Pak, jumlahnya berapa. Makanya seperti cerita orang bikin masjid ya, yang kubahnya emas itu. Jadi rizkinya Allah Ta'ala yang mengatur. Waktu itu ada keluarga Sultan Brunei yang sakit, cari dokter, obat nggak ada. Ada salah seorang pembantu dari Indonesia, ini mungkin punya keahlian mijit. Kemudian ternyata dipijit oleh pembantu ini sembuh. Dan karena dia bernazar, maka dia akan menghadiahkan tanah. Tidak menghadiahkan uang atau apapun, tanah. Sudah, tak kasih tanah di sebelah sana. Ternyata tanah itu setelah diselidiki, di dalamnya ada kandungan emasnya. Sekian hektar itu emas toh. Ya sudah, akhirnya dia menjadi kaya raya. Itulah caranya Allah untuk menjadikan orang miskin jadi kaya, itu mudah bagi Allah. Yang jadi kaya miskin lagi juga mudah. Yang miskin seterusnya istiqomah miskin, ya gampang Allah ya. Jadi biasa-biasa aja Pak. Ya Ghaniyu ya Hamid, Allah itu maha terpuji, maha kaya, bisa menjadikan apa saja. Tidak susah bagi Allah, tidak susah. Dan bagi kita itu bukan urusan kita Pak. Urusan kita itu bagaimana kerja yang baik, aktivitas yang baik, noto hati, supaya semua itu adalah tujuannya akhirat. Sehingga jaminan-jaminan Allah itu datang kepada kita. Ketenangan hati, kedamaian jiwa, ditoto rizkinya sama Allah, ditoto anak-anaknya sama Allah. Mboten ngoyo-ngoyo. Itu sebenarnya rahasia. Dan kalau orang tahu seperti ini Pak, orang tidak akan pernah ngoyo. Sehingga tidak ada suara tret nang jopo itu. Ini ngoyo orang ini. Ya guru gak apa-apa wis. Oh pengajian kok gak mandek ya apa jarare. Mandek kok dilu ana pengajian itu. Gak barokah awakmu itu. Anda ini gak ngandel. Niki mboten ngamuk kalau emosi cuma. Apalagi ada sholat, berhenti dulu, dengar azan, dengar sholat, dengar pengajian, nanti supaya barokah. Ada hal-hal yang tidak nampak dalam kehidupan ini yang memunculkan sebuah kalimat namanya barokah. Barokah tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan dengan jiwa. Dan sebagai seorang mukmin yang yakin kepada Allah, bukan hanya jumlah yang kita kejar, tapi berkah yang kita raih. Ini pelajaran tentang bagaimana kita supaya sedikit demi sedikit terapinya untuk meninggalkan dunia. Semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Mas Habib, masih ada 10 menit, kita manfaatkan. Mungkin ada jamaah yang ingin sharing atau bertanya tentang tema ini atau tema yang lain, monggo. Bapak boleh, Ibu boleh. Ibu dari jarak jauh juga boleh. Loh, kudu mana? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya kan punya bisnis, sedangkan saya punya pegawai. Terus kemudian pegawai saya itu saya kasih tahu kalau waktunya sholat ya sholat, kalau waktunya istirahat untuk ya itu tadi sholat ya sholat. Tapi anaknya itu sudah bandel gitu loh Ustadz. Itu gimana Ustadz? Pecat aja Bu. Kenapa? Saya nasihati biar barokah, biar hidupnya itu semakin tertata. Tapi dianya itu ya tetap aja gitu. Tapi saya kasihan, soalnya anaknya itu nggak punya orang punya anak
ya yatim atau gimana gitu loh. Itu sampai sekarang ya sholatnya itu gimana gitu loh Ustaz. Ya itu yang saya Sholatnya tanyakan. gimana gitu? Bagaimana itu? Iya, hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya ibu ini beruntung karena punya kekuatan, punya kekuasaan. Orang kalau punya kekuasaan, punya kekuatan itu cenderung lebih bisa merubah orang. Nggak apa-apa bu, dikasih shock terapi. Mumpung ibu itu punya kekuasaan. Pokoknya karyawan saya di sini wajib sholat tepat waktu. Kalau tidak sholat, kasih peringatan pertama. Konangan nggak sholat mana? Peringatan kedua. SP1, SP2. Konangan mana? Pecat. Enggak, kita bukan benci sama dia. Kita menggunakan kekuasaan ini untuk merubah orang menjadi baik. Karena kita sayang sama dia. Mau dituturi api ya, ngapunten ya saya punya seperti itu dulu. Ada yang bantu di rumah itu, nggak sholat, dituturi pancet, dikai dalil mendal. Maaf ya bu, kalau sampai saya lihat ibu di sini ternyata nggak sholat duhur, sholat asar, ibu terpaksa saya ganti dengan karyawan lain. Wedi akhir-akhir sholat sudah. Itu shock terapi namanya. Dan mumpung jadi jerakan, gunakan itu. Gunakan potensi itu. Ya. Jadi pemimpin itu mudah, Pak. Ini pernah saya mengikuti Ibu Gubernur waktu Ramadan. Jadi Ramadan itu beliau mengatakan semua OPD itu harus deres Quran, harus tadarus Quran. Wong sing ngomong gubernur, Pak, gak ono sing gak tadarus. Akhirnya sing gak iso maca Quran itu belajar maca Quran kabeh. Karena kalau tidak nanti akan dimutasi. Berbahagialah panjenengan kalau punya kekuasaan dan kekuasaan itu digunakan untuk benar-benar merubah seseorang menjadi baik. Ngeten teman Bu. Tapi ojo kasar-kasar, awas kon gak sholat, tak pecah kon. Mbak, seperti sing akeh ya Mbak. Supaya barokah sholat to. Nek sampean gak gelem sholat, ya wis iki ana penggantine sampean. Monggo silakan dipilih. Pasti dia takut dan pasti akan sholat. Ngoten nggih Bu? Alhamdulillah. Ada lagi bunda yang lain? Ya saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan disebutkan rezeki yang tidak tampak itu yang dimaksud rezeki ya, sesuatu yang tidak tampak. Nah, apakah termasuk kayak ketenangan hati, kesehatan, terus anak-anak yang soleh dan kedamaian itu apa termasuk rezeki juga ya. Ustaz? Makasih Ustaz. Ada yang disebut rezeki barokah. Jenengan tanya barokah itu apa Pak? Barokah itu bahasa Arabnya artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Tandanya apa barokah itu? Tandanya dua. Satu, hati tenang. Dua, semangat ibadah. Itu barokah namanya. Setiap apapun yang melekat di dalam hidup yang mendatangkan ketenangan hati dan semangat ibadah, itulah namanya barokah. Contoh, anak kok tambah ayam dua anak, itu anak barokah. Kok melihat anak kepingin ibadah syukur kepada Allah, itu namanya barokah. Bojo ngoten.